Jadi kejadian di SPPG Barastagi ini harus benar-benar menjadi pelajaran bagi 27.000 dapur lainnya, dan program makan bergizi gratis ini harus terus dikritik karena memang program ini butuh banyak sekali perbaikan, butuh banyak kritik. Kami sebagai orang tua anak rumah sakit Enda, ada nggak pernah kalian tanya? Kalian nggak tahu seperti apa? Padahal masa nggak terdeteksi? Amarah seorang ibu meluap kala mempertanyakan penyebab anaknya keracunan usai menyantap makan bergizi gratis kepada Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono. Anaknya jadi satu dari lebih dari 300 siswa yang diduga keracunan MBG sejak Kamis lalu. Kondisi anaknya masih belum membaik dan sempat berpindah rumah sakit. Permintaan dan harapan saya mewakili suara orang tua siswa, saya hanya berharap apa sih racun apa yang terkandung di dalam zat ikan itu sehingga anak kami setelah pulang dari rumah sakit lain harus kami bawa lagi kembali ke rumah sakit yang lain. Itu dia. Jadi kami nggak mau sebagai orang tua kalau anak-anak kami dikasih obat tapi racunnya kami tidak tahu seperti apa. Obat itu pasti merusak ginjal anak kami ya Pak. Saya sebagai orang tua saya tidak terima. Jadi permintaan saya dan harapan saya paling besar itu Pak. Kalau bisa secepatnya lah diumumkan racun apa yang terdeteksi di dalam ikan dan sayur yang dimakan oleh anak-anak kami. Kepala BGN Sudaryono telah meminta maaf kepada orang tua siswa. Sudaryono memastikan peristiwa ini akan menjadi catatan BGN dan akan mengevaluasi standarisasi kelayakan makanan. Sudaryono pun memastikan akan menutup dapur MBG yang tidak sesuai standar. Sudah kami coba cek investigasi sementara, jadi itu kelalaian ada pada pengolahan. Jadi bahan baku ikan itu sebagian besar dimasukkan ke freezer, ada sekitar 300 atau 200 atau 300 ekor yang tidak masuk ke freezer, itu kemudian ditaruh di suhu ruangan dalam kurun waktu 12 sampai lebih dari 12 jam. Ya kok ikan basah kok taruh di, itu kan mohon maaf lah ya, itu suatu kebodohan menurut saya. Kelalaian, kebodohan. Ya. Sanksinya Pak untuk sanksinya saya yang pertama dapurnya disuspend berat, kemudian kepala SPPG-nya yang sanksi yang bisa saya berikan bukan hanya dicopot, tapi saya ajukan pemecatan dengan tidak hormat melalui Badan Kepegawaian Negara status ASN-nya. Kamis 13 Agustus 2026, 361 siswa dari SMA Negeri 1 Brastagi dan SMA Yayasan Bersama Kota Brastagi diduga keracunan setelah menyantap makan bergizi gratis atau MBG. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memastikan seluruh korban mendapatkan penanganan hingga kondisinya pulih. Tim Liputan, Kompas TV. Peristiwa siswa keracunan usai santap MBG kembali terjadi dan sejumlah siswa di Brastagi masih dirawat di rumah sakit. Bagaimana pemerintah memastikan ada evaluasi dan penindakan yang berarti untuk mencegah hal ini terulang kembali? Kita bahas bersama tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Hariko Wibawa Satria, dan anggota MBG Watch Media Wahyudi Askar. Selamat malam semuanya. Selamat malam Mbak Cindy. Saya ke Mas Hariko dulu ya. Mas Hariko, apa saja jadi temuan pemerintah sejauh ini soal keracunan yang ada di Brastagi? Terima kasih Mbak Cindy. Yang pertama mengenai kasus keracunan di SPPG Karo Barastagi, kami memohon maaf kepada ibu dan bapak kita, para wali murid, mohon maaf kepada para guru dan para siswa. Jadi pada hari kejadian itu Badan Gizi Nasional langsung merespon dengan cepat dengan mengirimkan tim Direktorat Pemantauan dan Pengawasan Wilayah. Pada hari itu juga dipimpin oleh Dr. Harjito dan langsung datang ke lokasi. Kemudian tim dari BGN langsung bersinergi, bekerja sama dengan pemerintah provinsi, pemerintah daerah, dan juga dengan Dinas Kesehatan. Kemudian
langsung juga diambil langkah tegas oleh Kepala BGN. Jadi SPPG Barastagi sudah disuspend, kemudian Kepala Dapur atau Kepala SPPG-nya sudah diusulkan untuk dipecat. Sekali lagi kami memohon maaf kepada Ibu dan Bapak, para wali murid, para guru, dan utamanya para siswa dan seluruh masyarakat. Oke. Jadi terus kita awasi, jadi kejadian di SPPG Barastagi ini harus benar-benar menjadi pelajaran bagi 27.000 dapur lainnya, dan program makan bergizi gratis ini harus terus dikritik karena memang program ini butuh banyak sekali perbaikan, butuh banyak kritik. Ya, oke. Mengenai Tapi untuk korban. penyebabnya, tapi apa sejauh ini sudah dipastikan memang hanya dari ikan saja sebagai faktor penyebab keracunan atau temuannya apa lagi Mas Hariko sebenarnya? Ya, kalau tadi berbincang kami dengan Dr. Harjito, memang ada bakteri yang positif, dan itu kalau kita baca di peraturan SOP-nya, juknis dari pelaksanaan program makan bergizi gratis ini, itu ada di halaman 99, itu memang disebutkan di situ pengolahan bahan makanan dilaksanakan oleh SPPG dengan perlengkapan yang bersih, yang Oke. higienis. Kemudian bahan makanan sebelum diolah harus dalam kondisi fresh atau segar. Kemudian dilanjutkan dengan pencucian, misalnya daging, ikan, ayam itu harus pemotongannya sesuai dengan gramasi. Oke, itu Jadi kan ada yang harusnya Mas Hariko. Tapi temuannya jadi di sana apa? ya, temuan seperti yang disampaikan oleh Kepala BGN, memang ada ikan yang tidak dimasukkan ke dalam freezer. Oleh karena itu, Kepala BGN langsung mengevaluasi setelah ditemukan ada bukti karena status dari Kepala SPPG ini merupakan ASN ketiga K begitu, kemudian diusulkan untuk dipecat. Kami sekali lagi terima kasih atas evaluasi dari seluruh masyarakat, Oke. kritik dan sarannya, dan memang ini sangat dibutuhkan untuk perbaikan program kita ini. Oke, kalau Mas Media dari MBG Watch punya catatan atau temuan juga kah soal kasus keracunan di Barastagi? Ya Mbak, pertama prinsip memohon maaf itu kalau tidak diulangi lagi. Tapi per hari ini itu setidaknya 42.000 orang sudah keracunan. Jadi ini kesalahan yang sudah sistemik terjadi berulang-ulang sejak hari pertama MBG ini dilakukan. Bahkan sejak Pak Sudaryono memimpin BGN itu sudah 1.500 yang keracunan. Dan menurut saya pemerintah tidak perlu memasang wajah sedih seakan-akan bahwa ini adalah hasil dari persoalan yang terjadi di bawah. Itu tidak akan menyelesaikan masalah. Karena waktunya terbatas, saya ingin sampaikan to the point saja. Ini yang harus dilakukan oleh MBG. Perbaikan MBG dilakukan oleh BGN. Urutan kebijakannya ya. Jadi yang harus dilakukan ini ada beberapa poin dan tidak bisa dibalik. Dan ini sudah berulang-ulang kami sampaikan. Satu, itu evaluasi total, hentikan dulu operasional MBG. Dua, usut korupsi, hentikan SPPG yang terafiliasi dengan parpol, ormas dan aparat. Ketiga, hentikan skema dapur-dapur besar. 4, serahkan pelaksanaan ke sekolah dan komunitas. 5, integrasikan pemberian nutrisi dengan uang tunai dan edukasi kesehatan. Dan 6, baru urusi soal higienitas SDM, jam makanan dan lain-lain. Yang dilakukan oleh Pak Sudaryono itu terbalik. Bahkan hanya nomor 6. Dimulai dari nomor 6, marah-marah ke dapur, mencatin pegawai, ngatur jam pembagian makanan, dan sekarang dapur disuspend. Itu tidak akan menyelesaikan masalah. Makanya urutkan dengan baik perbaikan MBG ini dari awal. Dan ini sudah berulang-ulang kami sampaikan. Nah sekarang masalahnya, publik dibuat percaya seakan-akan masalahnya itu adalah di dapur, di daerah, atau nomor 6. Itu bukan masalah terbesarnya. Masalah terbesar jadi akar masalahnya adalah program yang sentralistik, inefisien, dan kita tahu ya, ada bukti di korupsi. Wasit ikut bermain. Ayolah, ini masalah tidak akan selesai kalau masih dikelola oleh dapur-dapur besar. Bayangkan kalau ini dikelola oleh masyarakat. Masyarakat tahu cara memasak.
Tidak mungkin ada yang keracunan sampai 42.000 kasus. Oke. Kalau masyarakat dikelola, selesai itu barang. Tapi ini kan tidak. Yang terjadi adalah blame shifting. Bahwa yang disalahkan adalah pegawai, pengelola dapur, yang salah adalah petugas, dipecat dan begitu saja. Seakan-akan yang salah adalah yang ada di lapangan. Padahal persoalannya adalah kebijakan MBG ini yang sangat tersentralisasi. Oke. Jadi ketika dapurnya berganti, pertanyaan saya, berubah tidak strukturnya? Tidak. Keracunan pasti akan terjadi kalau skemanya masih sentralistik seperti ini. Oke. Siapa yang memiliki dapur, siapa yang mendapatkan kontrak, karena sudah ada konflik kepentingan, kualitas layanan sudah pasti akan baik, Mbak. Oke. Pasti akan terus keracunan. Oke, kalau penanganannya terbalik tadi kalau kata Mas Media, kan juga Mas Hariko, BGN kan juga sebenarnya udah nyiapin standarisasi, ada sertifikasi di situ. Tapi kalau kata Mas Media, terbalik nih malah dari bawah dulu. Sebenarnya prioritas dari pemerintah dalam mengevaluasi ini gimana, Mas? Baik, terima kasih. Izin satu-satu kami jawab ya. Yang pertama soal konflik kepentingan. Kami memastikan tidak ada konflik kepentingan karena Kepala BGN, Wakil Kepala BGN, seluruh deputi, dan seluruh pegawai BGN tidak punya dapur. Karena itu BGN karena tidak punya dapur mempunyai kemerdekaan, lidahnya tidak terhimpit untuk mensuspend atau mengusulkan pemecatan kepada SPPG yang memang melanggar aturan. Inilah yang membedakan BGN yang baru ini dengan BGN yang sebelumnya. Oke, Mas Hariko, sorry, masih soal topik ini, menjauhi konflik kepentingan. Tapi kan kita juga tahu Kepala BGN sekarang kan sebenarnya juga kader partai politik. Menjawab potensi itu gimana dong? Ya, dapur manapun yang melanggar, bahkan sebelumnya itu ada saudara kita dari teman-teman MBG Watch juga yang membuat video kemudian menyampaikan berani nggak BGN menindak SPPG Karo Barastagi Dempa Jaya, dan terbukti tidak ada keraguan sedikit pun dari Pak Sudaryono. Karena ini soal generasi kita, soal makan ini program yang suci, buktinya ditindak. Jadi dari SPPG manapun, siapapun pemiliknya, itu tetap akan ditindak secara tegas. Dan sekali lagi masyarakat jangan ragu melaporkan. Siapapun yang melaporkan penyelewengan markup bahan baku sudah dijamin dalam PP 24 tahun 2025 akan dilindungi. Jadi mereka justru menjadi pahlawan gizi. Jadi seperti Mas Media Askar ini, kalau terus-terusan mengkritik, maka akan terus ada perbaikan. Jadi perbaikan ini terus dilakukan, karena memang sekali lagi program ini butuh dikritik. Karena baru berjalan 20 bulan. Oke. Kalau dibandingkan negara-negara maju seperti Jepang itu sudah 72 tahun. Kita memang perlu perbaikan. Jadi kami sama sekali tidak merasa tersinggung ya. Karena kalau Presiden mengatakan ini seperti memperbaiki kerah baju kita. Dan terus diperbaiki. Sekarang sangat tegas. Oleh karena itu, dialog-dialog seperti ini kan fungsinya agar masyarakat semakin tahu bahwasanya ada kelemahan dalam program MBG. Tetapi juga perbaikan juga terus berjalan.